Oke, ketemu lagi dengan saya Ignatius Aryono Putranto, dosen program studi akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Video kali ini tentang sistem informasi manajemen chapter 9 ya. Masih rangkaian mengenai konsep enterprise application. Nah, kali ini yang akan saya sampaikan itu adalah tujuan pembelajaran yang ketiga, yaitu untuk menjawab pertanyaan how do customer relationship management systems help firms achieve customer intimacy. Jadi di sini nanti yang akan kita diskusikan adalah bagaimana sih sebenarnya sistem customer relationship management itu dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan kedekatan hubungan mereka dengan para pelanggan. Kalau di video sebelumnya yang saya bahas adalah bagaimana sistem supply chain management dapat meningkatkan kualitas relasi antara perusahaan dengan pemasoknya. Nah, kali ini dengan customer. Oke, yang pertama kita harus paham dulu apa itu konsep customer relationship management. Jadi intinya CRM itu adalah suatu sistem ya, yang fungsinya adalah untuk menyimpan dan mengintegrasikan data pelanggan dari seluruh elemen organisasi gitu ya, kemudian mengkonsolidasikan data, menganalisis data tersebut dan kemudian mendistribusikan hasilnya ke semua sistem, ke berbagai macam sistem yang terkait yang digunakan oleh perusahaan, dan juga mendistribusikan data-data pelanggan itu ke setiap touch point ya, yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi sistem ini, Customer Relationship Management atau sering disingkat CRM, ini fungsinya adalah untuk memaintain seluruh data pelanggan sehingga nanti dapat digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan kualitas layanan mereka terhadap pelanggan yang mereka miliki. Jadi kalau kualitas layanan pelanggan itu meningkat, maka kita juga bisa berharap bahwa pelanggan akan semakin loyal pada perusahaan. Jadi ini konteks dari sistem CRM, yaitu sistem yang menyimpan, yang mengcapture, mengintegrasikan seluruh data pelanggan, kemudian data itu diolah, dianalisis, dan hasil dari analisis data pelanggan itu akan digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan terhadap pelanggan perusahaan tersebut. Nah, ini gambar yang ada di bukunya Lauden juga, halaman 354. Di sini yang mau ditunjukkan adalah bahwa ketika kita bicara tentang hubungan antara perusahaan dengan pelanggan, customer relationship, maka kita bicara tentang berbagai macam perspektif. Maka biasanya hubungan manajemen hubungan pelanggan atau customer relationship management itu meliputi 3 hal ini: marketing, sales, dan services. Ini sebenarnya sudah sering kita lakukan juga ketika kita menjadi pelanggan dari produk atau dari perusahaan tertentu. Misalnya kalau bicara tentang sales itu perusahaan bisa menggunakan berbagai macam metode penjualan ya untuk melakukan transaksi penjualan kepada pelanggannya, misalnya penjualan melalui telepon, penjualan melalui website, penjualan melalui toko offline, retail store, dan lain sebagainya. Kemudian kalau kita bicara tentang marketing atau pemasaran, misalnya terkait dengan data-data yang dibutuhkan ketika perusahaan melakukan promosi penjualan, konten yang dibutuhkan, promosinya mau seperti apa, kemudian analisis data yang dilakukan. Kemudian terkait dengan layanan pelanggan, misalnya perusahaan punya call center ya, maka nanti ada call center data yang nanti di mana data-data itu akan digunakan untuk memfasilitasi keluhan atau komplain dari pelanggan ke perusahaan atau memfasilitasi request lainnya dari pelanggan tersebut. Kemudian ada web self service data, jadi pelanggan bisa
istilahnya melakukan self service, ya, melayani sendiri melalui web, kemudian ada data wireless, social networking, dan lain sebagainya. Intinya adalah ketika kita bicara konsep customer relationship management, ya, maka perspektifnya biasanya 3 ini: customer service, sales, dan marketing. Nah, tadi saya sempat menyampaikan bahwa ada yang namanya touch point, ya. Touch point itu apa sih? Touch point itu adalah method of interaction with customer. Ya, jadi berbagai macam sarana, berbagai macam metode yang digunakan oleh perusahaan untuk berinteraksi dengan pelanggan itu disebut touch point. Ya. Contohnya apa? Contohnya misalnya kita sebagai pelanggan mengkontak bagian customer service melalui telepon misalnya. Nah, telepon itu sudah menjadi sebuah touch point sebenarnya. Atau ada juga yang mengirim lewat email, ya, atau langsung datang ke customer service desk-nya, ya, datang langsung ke CS-nya, kemudian pakai surat atau pakai sosial media atau lewat website dan lain sebagainya. Intinya, apapun metode yang dipakai untuk berinteraksi dengan pelanggan, ya, apapun sarana yang dipakai, maka sarana-sarana itulah yang disebut dengan touch point. Jadi kalau kita datang, misalnya kita datang ke bank, kita ngantri di CS-nya nih, ya, bukan di tellernya, ya, di CS-nya. Nah, itu juga sebenarnya customer service yang ada di bank itu sudah merupakan touch point dari suatu customer relationship management. Nah, ketika kita bicara tentang software atau perangkat lunak customer relationship management, maka kita akan mengenal beberapa jenis bagian dari software itu, yaitu misalnya yang pertama ada yang namanya Salesforce Automation. Ya, maka di sini penjelasannya Salesforce Automation atau SFA, ya, SFA modules in CRM systems help sales staff increase productivity by focusing sales efforts on the most profitable customers, those who are good candidates for sales and services. Jadi Salesforce Automation ini semacam modul, ya, modul yang ada di dalam perangkat lunak CRM, di mana modul ini fungsinya adalah untuk membantu karyawan bagian penjualan dalam meningkatkan produktivitas mereka. Gimana cara meningkatkan produktivitas karyawan penjualan? Tadi sudah saya sebutkan, caranya adalah dengan memfokuskan penjualan, ya, memfokuskan penjualan pada customer-customer yang dianggap bisa memberikan profitable, bisa memberikan profitabilitas yang paling tinggi. Customer-customer yang bisa kita anggap mereka akan melakukan pembelian dalam jumlah besar, mereka yang selalu loyal pada perusahaan, sehingga fokusnya pada customer-customer tersebut. Nah, itu bisa dilakukan dengan menggunakan Salesforce Automation. Jadi nanti sistem akan mendeteksi dari sekian banyak customer yang dimiliki oleh perusahaan, mana sih sebenarnya customer yang paling profitable. Nah, fokusnya nanti akan ke sana. Jadi semua promosi, semua usaha penjualan, semua sales effort itu akan diarahkan ke customer-customer itu. Nah, ini logikanya seperti ini, ya. Logika untuk melihat atau bagaimana sistem akan menentukan customer mana yang paling loyal, yang paling profitable. Maka misalnya dimulai dari sini ada request, ya, ke dalam sistem, kemudian sistem akan mengumpulkan customer information. Dikumpulkan dari mana? Dari basis data customer, ya, customer master data atau customer database. Dicek, kemudian ini titik keputusan, apakah informasi customer itu tersedia. Kalau yang namanya titik keputusan, lambangnya belah ketupat seperti ini, maka jawabannya pasti akan ada 2, ya dan tidak. Kalau informasinya tersedia, maka sistem akan memberi pemeringkatan, scoring, ya, akan memberi penilaian skor ke customer yang ada datanya itu. Kemudian setelah diberi skor akan kelihatan apakah customer itu memiliki dalam artian nilai jual yang tinggi dan loyalty yang tinggi atau tidak. Kalau iya, maka kemudian sistem akan menyarankan
untuk customer ini yang loyal dan yang bisa memberikan nilai penjualan tinggi, itu akan diberikan layanan-layanan khusus, penawaran-penawaran khusus dengan harapan karena mereka loyal dan karena mereka mampu memberikan nilai yang tinggi untuk penjualan, harapannya customer inilah yang akan menjadi target penjualan perusahaan. Kalau informasinya tidak tersedia bagaimana? Kalau tidak, maka sistem akan mencari informasi dari agen-agen penjualan ya, untuk mendapatkan tambahan informasi yang diperlukan. Jadi intinya dari skema ini kita bisa mengatakan bahwa software CRM ya, Customer Relationship Management, terkhusus Salesforce Automation, itu sebenarnya bisa digunakan untuk mengidentifikasi pelanggan mana yang loyal, pelanggan mana yang bisa membeli barang terutama dalam jumlah yang besar ya. Jadi istilahnya profitable customer lah. Ya, pelanggan yang bisa memberikan keuntungan bagi perusahaan. Oke, saya mau kembali dulu. Oke, setelah Salesforce Automation, bagian berikutnya dari software Customer Relationship Management adalah marketing atau pemasaran. Ya, maka di sini saya menampilkan bagian yang ada di halaman 355 dari bukunya Loudon. Gambar ini menunjukkan bagaimana caranya sistem CRM itu mensupport aktivitas pemasaran. Nah, ternyata ini contoh ya, ini bisa kita lihat bahwa promosi-promosi penjualan yang dilakukan perusahaan, ya, promosi pemasaran yang dilakukan perusahaan itu tercatat oleh CRM dengan proporsi seperti ini. Ya. Paling banyak aktivitas promosi itu dilakukan melalui telepon dan pengiriman direct mail, ya, pengiriman brosur atau surat langsung kepada pelanggan yang potensial. Nah, artinya apa? Artinya software CRM ini bisa juga digunakan untuk mengidentifikasi bagaimana semua aktivitas marketing itu dilakukan. Dan nanti bisa dianalisa juga, misalnya seperti analisa yang ada di gambar ini. Model pemasaran seperti apa yang paling banyak digunakan perusahaan pada periode-periode tertentu, ya, kemudian model apa saja yang dipakai dan mana yang paling sedikit digunakan dan lain sebagainya. Jadi intinya software CRM bisa digunakan untuk memantau seluruh aktivitas marketing yang dilakukan perusahaan, apapun channel yang digunakan, apapun cara yang digunakan, itu bisa dipantau oleh sistem CRM. Nah, kemudian gambar ini mau menunjukkan bahwa software CRM itu punya banyak sekali capabilities, ya, punya banyak sekali kemampuan, ya, meliputi kemampuan dalam mensupport sales activity, marketing activity, dan service activity. Jadi banyak sekali proses bisnis yang dilakukan perusahaan yang bisa disupport oleh software CRM. Oke, ini sudah. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang software CRM, maka sebenarnya software CRM itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu operational CRM dan analytical CRM. Nah, bedanya apa? Kalau dibuka di halaman berikutnya, halaman 357, di sana sudah disebutkan operational CRM includes customer facing applications such as tools for Salesforce automation, call center, and customer service support, and also marketing automation. Jadi yang namanya CRM operasional itu adalah sistem, ya, di mana di dalamnya itu berupa aplikasi-aplikasi yang berhadapan langsung dengan pelanggan, kan gitu ya. Misalnya tadi alat tools yang dipakai untuk melakukan promosi, Salesforce automation, atau kemudian call center. Jadi kalau perusahaan-perusahaan punya call center, maka call center itu sebenarnya masuk dalam operational CRM karena dia berinteraksi langsung dengan pelanggan. Ya, atau perusahaan punya customer service desk. Ya, customer service desk itu termasuk operational CRM. Kenapa? Karena
Kalau perusahaan punya counter khusus untuk customer service, kan berarti customer service inilah yang langsung berhadapan dengan pelanggan. Jadi intinya operational CRM itu adalah semua aplikasi, semua tools yang bisa digunakan oleh perusahaan untuk langsung berhadapan berinteraksi dengan customer-nya. Langsung berinteraksi di sini bukan berarti tidak hanya berarti ketemu langsung tatap muka face to face gitu ya, tetapi juga melalui telepon, melalui website itu juga dia bisa dimasukkan dalam kategori interaksi langsung dengan pelanggan. Nah, kemudian yang kedua, analytical CRM. Analytical CRM includes applications that analyze customer data generated by operational CRM applications to provide information for improving business performance. Jadi, kalau operational CRM tadi adalah semua aplikasi yang bisa digunakan untuk berinteraksi langsung dengan pelanggan, nah maka yang kedua, analytical CRM itu adalah aplikasi yang digunakan untuk menganalisa data customer. Data customer-nya didapat dari mana? Data customer yang dianalisa di analytical CRM itu diperoleh dari operational CRM tadi. Jadi misalnya ada customer datang ke customer service perusahaan atau ada customer nelpon call center, itu kan nanti akan merecord data-data customer, ya kan? Pakai operational CRM. Nah, data yang sudah didapatkan oleh operational CRM itu akan dianalisa oleh analytical CRM. Dianalisa untuk apa? Untuk menyediakan informasi-informasi yang berguna bagi peningkatan kinerja perusahaan. Jadi di sini ada keterkaitan antara operational CRM dengan analytical CRM. Keterkaitannya adalah operational CRM itu menyediakan data customer, analytical CRM itu akan menganalisa data yang disediakan oleh operational CRM tadi. Nah, maka bagiannya seperti ini untuk yang analytical CRM. Ya. Ceritanya di sini, di sebelah kiri ini adalah sumber-sumber data, di mana sumber data ini berasal dari operational CRM, ya, baik dari call center, website, dan lain sebagainya. Kemudian data-data itu akan dimasukkan ke dalam data warehouse, ya, yang ada di analytical CRM, kemudian nanti akan diolah oleh analytical CRM sehingga bisa menghasilkan beberapa informasi yang berguna yang bisa digunakan untuk meningkatkan proses bisnis perusahaan. Jadi itu kaitannya antara operational CRM dengan analytical CRM. Nah, terakhir untuk video ini, apa sih business value dari CRM? Nilai bisnis yang bisa diperoleh perusahaan ketika menggunakan sistem customer relationship management adalah adalah informasi-informasi dari CRM itu dapat meningkatkan nilai penjualan, nilai bisnisnya itu. Jadi kalau perusahaan menggunakan CRM maka nilai penjualan mereka dapat meningkat. Loh, kok bisa? Iya, nilai penjualan perusahaan dapat meningkat dari proses identifikasi customer mana yang paling menguntungkan bagi perusahaan, sehingga nantinya perusahaan itu tidak akan membuang-buang sumber dayanya untuk melakukan promosi kepada semua jenis customer, tetapi promosinya cukup dioptimalkan pada customer yang paling menguntungkan. Kemudian perusahaan bisa fokus pada teknik-teknik pemasaran yang perlu dilakukan untuk meningkatkan nilai penjualan mereka. Kalau nilai penjualannya meningkat, maka revenue-nya juga akan semakin meningkat. Nah, itu adalah business value yang bisa diperoleh ketika perusahaan menggunakan sistem customer relationship management. Dan itu caranya perusahaan untuk mendekatkan hubungan dengan pelanggan. Ya. Fokusnya pada pelanggan yang loyal, yang bisa memberikan profit paling besar, dengan harapan ketika hubungan antara perusahaan dengan customer itu semakin dekat, maka customer akan semakin loyal. Berarti kalau customer loyal, mereka pasti akan beli barang selalu di perusahaan kita. Nah, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Ya, untuk poin yang ketiga berkaitan dengan hubungan antara perusahaan dengan
pelanggan. Nanti video terakhir yang akan saya sampaikan adalah materi tentang tantangan-tantangan apa sih yang dihadapi oleh enterprise application, dan kemudian bagaimana enterprise application itu mengambil manfaat dari adanya teknologi yang baru. Jadi nanti yang akan kita lihat di video terakhir nanti adalah enterprise application ini sudah merupakan software yang punya banyak manfaat bagi perusahaan ya untuk operational excellence, tapi sekarang kan teknologi makin canggih nih. Nah, bagaimana kecanggihan teknologi ini bisa diadopsi oleh enterprise application sehingga manfaat yang diberikan bisa menjadi semakin banyak. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini. Nanti kita ketemu di video yang terakhir.